Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arifkum bi anna ismi Muhammad Royan Jaya. Ana talibun fi Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Radin Kota Palembang, Sumatera Al-Janubiyah, Indonesia. Fi Kulliyatil Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Baiklah, di sini saya Muhammad Royan Jaya akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik dan langkah-langkah saya dalam menerjemahkan cerpen yang saya buat ketika UTS pada waktu itu. Oke. Dikutip dari makalah teman saya yaitu Muhammad Rika Saputra mengenai teknik-teknik menerjemahkan. Jadi di dalam makalah beliau menuliskan jenis-jenis penerjemahan. Jadi ragam penerjemahan itu berbeda-beda tergantung dari aspek yang dilihat. Berdasarkan aspek kebahasaan, Jacobson membagi penerjemahan menjadi 3, yakni yang pertama penerjemahan intrabahasa, penerjemahan antarbahasa, dan penerjemahan intersemiotik. Sedangkan jika dilihat dari aspek tujuan, Breslin membagi penerjemahan menjadi 4, yaitu penerjemahan pragmatis, yang kedua penerjemahan estetis puitis, yang ketiga penerjemahan etnografis, yang keempat penerjemahan linguistik. Nah, dari beberapa jenis yang telah kami sampaikan tadi, saya mengambil jenis yaitu penerjemahan antarbahasa atau interlingual translation, yaitu proses alih bahasa verbal dari satu bahasa ke bahasa lain. Kemudian kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah menerjemahkan teks. Pada waktu UTS, Ustadzah Isna ini memberikan tugas yaitu membuat sebuah cerpen. Pada kali ini kami akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah menerjemahkan teks. Jadi pada saat kami menerjemahkan sebuah teks itu, yang pertama itu adalah skimming. Skimming itu adalah teknik membaca cepat dengan tujuan hanya untuk memahami gambaran umum, ide pokok, atau informasi penting dari suatu teks. Dengan membaca secara sekilas, kami bisa mengetahui ide pokok dan tujuan dari teks yang akan diterjemahkan. Terutama karena kami yang membuatnya sendiri, membuat cerpen itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini pada makalah Muhammad Rika Saputra itu beliau mengatakan atau menuliskan di dalam makalahnya yang kedua itu penggunaan software penerjemah atau CAT tool, tetapi saya tidak menggunakan itu. Lanjut kita next ke langkah berikutnya, itu yang ketiga, menggunakan referensi. Nah, di sini jika kita menemukan sebuah kendala dalam menerjemahkan suatu istilah maupun ungkapan dalam bahasa sumber, di sini kita menggunakan berbagai referensi untuk menemukan terjemahan yang tepat. Di sini kita bisa menggunakan kamus online atau kamus Mbah Munawir atau kamus Mahmud Yunus atau kamus Munjid dan yang lain-lainnya. Atau juga bisa kita lihat di Google Translate, walaupun penerjemahan dari Google Translate itu kurang akurat ataupun kurang bagus dibandingkan kita mencari di kamus. Lalu kemudian tahap yang keempat adalah pengeditan. Nah, setelah teks selesai diterjemahkan, tugas belum selesai nih. Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah pengeditan. Dalam tahap ini kami memastikan atau kita memastikan apakah terjemahan tersebut sudah tepat dan tidak melenceng dari makna yang seharusnya. Pengeditan dilakukan dengan membandingkan teks sumber dan teks sasaran untuk menemukan adanya kesalahan dalam terjemahan. Selain memastikan keakuratan terjemahan, tahap ini juga dilakukan untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan ejaan atau kesalahan tata bahasa, yaitu grammar. Karena terkadang jika kita mengartikannya secara perkata ataupun yang lainnya dan kita tidak menerjemahkan secara kalimat, itu terkadang kelihatan tidak nyambung antara kalimat satu, antara kata yang satu dengan kata yang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pola-pola kalimat. Jadi saya kutip dari makalah teman-teman, yaitu makalah Aisyah Salsabila dan juga makalah Marina mengenai pola-pola kalimat. Jadi dalam makalah mereka ini ada pola kalimat berdasarkan bentuk, yaitu yang pertama pola kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa dan satu predikat.
Dan juga kalimat tunggal ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama jumlah ismiyah dan juga fi'liyah. Di dalam di dalam cerpen saya ini ataupun di dalam cerita saya ini, contoh daripada jumlah ismiyahnya yaitu solihun waladun barun bi ummi, yang artinya soleh adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Waladun barun itu sebagai predikat dan bi ummi itu sebagai keterangan. Dan yang kemudian itu ada jumlah fi'liyah. Nah, di dalam cerpen saya ini jumlah fi'liyah ini contohnya yazhabani ilal madrasati, yaitu yang artinya adalah mereka berdua pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua ada jumlah al-markabah setara, yaitu klausa majemu yang menunjukkan sesuatu yang sama dan biasanya menggunakan kata dan ataupun kata konjungsi seperti wa, summa, au, dan lain-lainnya. Contoh pada cerpen saya misal Aliyun wa Ahmadun ikhwanun mutahabban. Ali dan Ahmad adalah dua saudara yang saling mencintai. Lalu di dalam makalah Marina dan Aisyah itu mereka menjelaskan pola kalimat berdasarkan subjek. Yang pertama itu ada kalimat aktif dan yang kedua kalimat pasif. Nah, di dalam cerpen saya ini saya tidak memunculkan kalimat pasif, tapi saya akan menjelaskan bagaimana itu kalimat pasif. Tetapi kita mulai dulu dengan kalimat yang pertama, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif itu ada kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh pada cerpen saya, dhahaba aliyun musarri'an ilal hujrati. Ali bergegas pergi ataupun Ali pergi dengan cepat ataupun dengan segera ilal hujrati. Nah, lalu yang kedua itu kalimat pasif. Kalimat pasif ini adalah kalimat yang yang dia itu kalau dalam bahasa Arab itu majhul. Contoh misal ada kalimat doroba, memukul. Misal doroba aliyun Ahmad. Nah, Ali memukul Ahmad. Nah, kalau dimajulkan dia menjadi duriba Ahmada Aliyun. Ahmad dipukul oleh Ali. Jadi begitu. Itu sebagai contoh saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengenai penerjemahan kata per kata. Jadi untuk kata per kata ini kita harus menyesuaikan dengan susunan nahu sorofnya, yaitu SPOK tadi yang sudah kami jelaskan pada awal tadi mengenai pola-pola kalimat. Nah, misal contohnya kita harus sesuai kata nih antara mulai dari subjek, kemudian predikat ataupun objek sesuai yang sudah kami contohkan tadi di pembahasan tentang pola kalimat. Lalu kemudian dari kalimat ke kalimat yang lain. Nah, jadi pada pembahasan yang ini kita harus benar-benar memperhatikan agar terjemahan kita itu nyambung dari kalimat pertama ke kalimat yang kedua. Dan juga terkadang dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke Arab itu terkadang kita itu sulit untuk mencari apa itu arti bahasa Arab dari sebuah kalimat tersebut ataupun dari sebuah kata tersebut. Misal saya membuat cerita, maka segeralah Ali ke kamarnya Ahmad. Ternyata ini koma nih. Koma ternyata Ahmad sedang belajar. Nah, kemudian kita translate atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fadhahaba Aliyun musarri'an ilal hujurati. Nah, ini kalau perkataannya ini harus dengan benar. Ketika kalimat atau kata tersebut bertemu dengan huruf jar, maka harus berharokat kasroh atau menjadi majrur ilal hujurati. Fa idza akhahu. Nah, kalau saya buat tadi yang itu ternyata itu agak kurang
agak susah mencarinya di dalam kamus dan untuk mencocokkan dengan bahasa Arab. Makanya ditulis faidza akhahu yuraji'u durusahu. Jadi ada saudaranya yang sedang memurojaah ataupun sedang mengulang-ulang pelajaran-pelajarannya. Kemudian dari paragraf dan ke paragraf yang lain itu di sini saya menggunakan kalimat-kalimat ataupun kata-kata hubung untuk memudahkan saya dalam memulai sebuah paragraf. Contohnya di sini ada kata maka, ada kata dan, ada kata ketika juga, dan ada kata kemudian, dan ya itu memudahkan kita untuk memulai sebuah cerita baru di dalam sebuah paragraf ataupun untuk melanjutkan inspirasi kita dalam bercerita. Misal contoh nih, ketika gurunya mendengar kisah mereka berdua, gurunya merasa sangat senang. Nah, jadi kita itu mulai dari kalimat ketika, gurunya kemudian bisa kita ulangi lagi setelah huruf tanda koma itu, gurunya merasa sangat senang. Falamma sami'al ustazu biqissatihima farohamin huma, supaya lebih mudah untuk membuat atau melanjutkan paragraf-paragraf selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan serta banyaknya perbedaan dari penjelasan-penjelasan teman-teman yang lain. Karena seperti yang dikatakan oleh Ustazah Isna ini ketika waktu pelajaran mata kuliah, bahwasannya sebuah hubungan itu tercipta dari persamaan dan perbedaan. Lalu muncullah sebuah hubungan tersebut. Dengan harapan video ini dapat memenuhi standar nilai saya dalam mata kuliah terjemah Indonesia Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.